Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Pipit di sini di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau yang biasa disebut dengan PKK. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai produksi massal. Mengapa sih kita belajar produksi massal? Tujuannya supaya nanti kita bisa tahu bagaimana konsep produksi massal dan perencanaan dari produksi massal. Sebelum kita masuk ke sana, alangkah lebih baiknya kalian siapkan dulu alat tulis dan juga buku-buku yang lain yang menunjang selama pembelajaran. Simak terus video ini sampai selesai. Selamat menonton. Produksi massal secara harfiah terdiri dari kata produksi dan juga massal. Untuk produksi sendiri artinya kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau mencipta benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal artinya mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga produksi massal memiliki arti atau pengertian, yakni kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Di kehidupan nyata, sebenarnya banyak sekali wirausahawan yang memproduksi produknya. Tetapi ada beberapa ciri-ciri produk yang termasuk ke dalam produksi massal. Adapun ciri-ciri produksi massal antara lain, yang pertama, produk yang dihasilkan biasanya dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua, biaya per unitnya relatif lebih murah daripada harus memproduksi dalam skala yang kecil. Kemudian yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Karena jumlahnya yang besar, diharapkan produk tersebut bisa menguasai pasar. Kemudian yang keempat, dijual di pasar secara bebas. Yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Kemudian yang terakhir, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya terjadi overproduction atau kelebihan produk? Perusahaan biasanya memaksa pasar untuk melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produk tetap terserap. Contohnya misalnya seperti yang ada di minimarket yang ada di sekitar kita. Banyak sekali diskon atau promosi. Nah, itu bisa jadi karena stoknya yang berlebihan, sehingga bisa disiasati dengan cara promosi, diskon, dan hadiah. Di produksi massal tentu saja juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Karena diproduksi secara massal atau diproduksi dalam jumlah yang besar, maka produk itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, ada hemat biaya, kemudian efisiensi waktu, dan tingkat akurat yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada tingkat produksi yang cepat. Kita udah bahas kelebihan tadi, yang sekarang kita bahas kekurangan produksi massal. Karena dalam jumlah produk yang sangat besar atau yang besar diproduksi secara massal, maka dia juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kegiatan produksi sangat kaku karena dia terpancang oleh bahan baku dalam jumlah yang besar supaya menghasilkan produk yang besar juga. Kemudian yang kedua, kurang beragamnya variasi produk. Karena tadi variasi produknya sedikit, maka dalam jumlah besar pun variasi produknya sedikit. Jadi berbanding lurus ya. Kemudian yang ketiga, biaya mesin yang mahal karena produksi secara massal biasanya dibantu oleh mesin-mesin yang canggih dan biasanya mesin itu juga harganya lebih mahal. Kemudian yang keempat, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Selanjutnya kita masuk ke subbab kedua, yaitu perencanaan produksi massal.
Perencanaan produksi massal dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, peralatan, dan sebagainya. Perencanaan produksi biasanya berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Perhatikan diagram kegiatan atau ruang lingkup perencanaan produksi massal. Untuk perencanaan produksi juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan perencanaan produk massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan, atau bahasanya yang gampang tuh modalnya sedikit tapi untungnya maksimal atau banyak gitu ya. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi. Misalnya, penyediaan bahan baku, tenaga kerja, pemeliharaan mesin, dan yang lain-lain. Untuk yang kedua, yakni memaksimalkan kepuasan pelanggan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah pula untuk perusahaan mendapatkan keuntungan. Tetapi sebaliknya, apabila pelanggan tidak puas terhadap produk, maka perusahaan juga semakin sulit untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Di sini, untuk perencanaan produksi yang tepat akan menimbulkan risiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya, suatu bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan, supaya mengurangi perubahan nilai produksi. Kemudian yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perubahan untuk tenaga kerja atau penentuan banyaknya tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk harus direncanakan, dan ini berkaitan dengan biaya tenaga kerja yang akan dikeluarkan. Untuk yang terakhir, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Dengan perencanaan produk yang baik, berarti menggunakan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun akan menjadi maksimal. Untuk yang terakhir, yakni langkah-langkah dalam perencanaan produksi. Langkah pertama adalah penelitian dan pengembangan produk. Ada dua jenis penelitian dalam tahap ini. Yang pertama, penelitian proses produksi, dan yang kedua, penelitian produk. Untuk penelitian yang proses produksi, biasanya penelitian yang dilakukan perusahaan yang tujuannya untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Untuk penelitian produk, penelitian ini dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera dari konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen pada saat ini. Kemudian yang kedua, yakni mencari gagasan dan seleksi produk. Pada tahap ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu mencari gagasan, kemudian menyeleksi produknya. Setelah kalian mencari gagasannya apa saja, biasanya gagasan itu lebih dari satu, kemudian kalian seleksi gagasan itu dan kalian pilih produk atau gagasan yang terbaik untuk dikembangkan produknya. Kemudian yang ketiga, desain produk dahulu. Produk ini kemudian didesain terlebih dahulu. Setelah itu kalian uji kelayakan produk yang akan dikembangkan, baik itu bisa dilihat dari potensi pasar ataupun konsumen yang merupakan secara dari produk tersebut. Kemudian yang terakhir, yakni desain akhir yang dibuat berdasarkan dari hasil uji kelayakan yang tadi dilakukan di tahap sebelumnya. Kemudian produk tersebut layak untuk dikembangkan. Untuk tahap terakhir perencanaan produk massal, yaitu menetapkan skala produksi. Pada tahap ini ada 6 hal yang perlu diperhatikan.
Yang pertama, penetapan waktu dan kualitas, kemudian menghitung biaya. Setelah menghitung biaya, menetapkan tenaga kerja, kemudian menetapkan peralatannya apa saja, dan yang terakhir menetapkan bahan baku yang akan digunakan. Bagaimana untuk materi kali ini, sudah paham? Sudah bisa kalian pahami konsep dari produksi massal dan juga bagaimana untuk perencanaannya? Apabila belum, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar untuk di Google Classroom ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas proses dari produksi massal. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.